Rubah Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk MC bisa memulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama dan yang diutamakan oleh para alim ulama, yang kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmatnya sehingga kita dapat berzoom bertatap muka pada hari ini. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengubah dunia dari kegelapan zaman jahiliyah hingga zaman sekarang yang terang benderang seperti saat ini. Saya selaku MC akan memulai acara dengan pembukaan, yakni membaca surat Al-Fatihah. Kita khususkan pada pendiri pesantren Al-Hamidiyah, yakni Kiai Haji Masyaihu bin Haji Abdul Hamid. Semoga Allah limpahkan kuburannya dan ampuni dosa-dosanya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Yang kedua, yaitu sambutan pembimbing program riset kelas Polemaka pada Ustadz Yunus. Kepadanya dipersilahkan. Suaranya belum dibuka, Tat. Suara belum buka, Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ayuhat talabah wa talibat madrasatil aliyah hadini al-khassah, marhaban bikum fi presentasi ya proyek Asani min program riset fi hadha sabah. Idzan sa'atakallam baina ladaikum bil lughatil Indonesia tashilan li wa tafhiman lakum ajmain. Baik anak-anakku semuanya yang Ustadz banggakan dan Ustadz cintai, sekarang kita masuk ke pelajaran riset yang mana pada kesempatan kali ini ya teman kita dari kelompok 5 dan 6 akan menyampaikan ya presentasinya. Yang pertama berjudul tentang kedudukan niqab, cadar dalam Islam ya. Kita akan sama-sama ketahui ya karena banyak sekali kasus-kasus yang berkaitan tentang niqab, cadar ya, perempuan memakai cadar di Indonesia itu bagaimana ya, kita akan mempelajarinya bersama-sama. Dan yang kedua dari kelompok 6 yaitu tentang prewedding. Nah, prewedding dalam Islam bagaimana hukumnya, kita akan sama-sama mengkaji. Oleh karenanya ya Ustadz minta, terharapkan sebagaimana ada di pendahuluan bahwa kalian diharapkan menyalakan kameranya ya, menyalakan kamera ya, kameranya aktif dan audionya dimatikan ya untuk dapat menyimak ya kegiatan presentasi ini dengan baik ya. Jadi saya harapkan ya bagi kalian yang sudah hadir di Zoom ini
ya simak baik-baik presentasi dari teman kalian, karena insya Allah kalian juga pun akan mempresentasikan hasil riset kalian di minggu yang akan datang. Oleh karenanya hargai teman kalian, hidupkan kameranya, dan juga audionya jangan lupa untuk di-mute, ya, dimatikan. Oke, dan juga pesan terakhir dari Ustadz untuk kelompok 5 dan 6, terima kasih banyak, ya, kalian sudah berusaha sekalipun dengan waktu yang sangat singkat, kalian bisa, ya, membuktikan bahwa diri kalian adalah, ya, prajurit-prajurit Ustadz, ya, bukan, maksudnya murid-murid Ustadz yang mampu, ya, mempresentasikan hasil risetnya hanya dalam jangka beberapa minggu, ya, malah justru bisa dibilang cuma seminggu kalian bikin presentasi ini. Mudah-mudahan Ustadz doakan, ya, kalian semua dan juga teman-teman yang lainnya, ya, diberikan kemudahan, kelancaran dalam menyampaikan presentasi nanti. Ya, Ustadz sebagai komando, ya, mengucapkan selamat berjuang dan juga selamat, ya, menyampaikan presentasinya. Sekian sambutan dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya ya ini presentasi proyek 2 kepada kelompok 5, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan yang berjudul Kedudukan Cadar dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan program riset yang berjudul Kedudukan Cadar dalam Islam. Pak Dedi, dipersilahkan. Silakan. Ya. Riset kelompok 6. Kelompok 6, Muhammad Rafid Naufal, Zulfadli Zikri Kurnia, dua-duanya lagi sakit. Kemudian saya Wildan Taufik Hasan, kemudian Farizi Arafat. Prewedding dalam kacamata ulama. Bab 1. Latar belakang masalah. Kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia seperti foto prewedding atau dalam bahasa Indonesia disebut pranikah. Foto prewedding merupakan salah satu budaya asing yang kental dengan kebiasaan orang barat, yang kini mulai ramai diikuti oleh masyarakat Indonesia. Umumnya, foto prewedding terdapat dalam surat undangan walimah pernikahan,
Walaupun ada juga para calon pengantin menempatkan di dalam souvenir-souvenir pernikahan. Kajian teori fotografi dalam Islam. Sejak munculnya alat fotografi dalam kehidupan manusia, para ulama terdahulu telah menjelaskan tentang kedudukan hukumnya. Di antara yang paling masyhur adalah pendapat mufti kerajaan Mesir, Syekh Muhammad Baqir al-Muti'i, yang ditulis dalam bukunya Al-Qaul Al-Kafi fi Ibahah At-Taswir Al-Fotografi. Dia berkesimpulan bahwa fotografi hukumnya adalah halal dan mubah. Dia berpandangan bahwa ilat yang disebutkan oleh hadis yang mengharamkan dan melaknat orang yang menggambar adalah menyamai atau menandingi ciptaan Allah. Dan hal ini menyangkut dengan gambar yang dibendakan atau disebut dengan patung. Adapun foto bukanlah sesuatu yang menandingi ciptaan Allah, tetapi justru merupakan ciptaan Allah itu sendiri. Karena foto merupakan gambar yang dipantulkan pada kertas khusus, seperti dipantulkan kepada cermin. Sebagaimana pendapat Syekh Baqir, yaitu bahwa orang Qatar dan Teluk menamakan foto dengan akas atau pantulan, serta yang memotret dengan ukas atau yang memantulkan. Hal tersebut dapat dilihat dengan jelas dalam ilustrasi video dan televisi. Manusia dapat melihat ciptaan Allah sebagaimana adanya. Di sana tidak ada keinginan menandingi terhadap ciptaan Allah yang menjadi ilat pengharaman yang dijelaskan oleh beberapa hadis. Oleh karena itu, fotografi tidak termasuk ke dalam masalah-masalah yang diharamkan, tetapi mubah, yaitu boleh dilakukan. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka kami merumuskan masalah sebagai berikut. 1. Apa latar belakang calon pengantin memasang foto prewedding di surat undangan walimah pernikahan? 2. Bagaimana pandangan ulama tentang foto prewedding di surat undangan walimah pernikahan? 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang hukum prewedding di surat undangan walimah pernikahan? 3. Tujuan penelitian. Berdasarkan dari ketiga pokok permasalahan di atas, maka perlu adanya tujuan yang dicapai agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Memahami dan mendeskripsikan latar belakang calon pengantin memasang foto prewedding di surat undangan walimah pernikahan. 2. Memahami dan mendeskripsikan pandangan ulama Indonesia tentang foto prewedding di surat undangan walimah pernikahan. 3. Memahami dan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap foto prewedding di surat undangan walimah pernikahan. Bab 2. Pengertian prewedding. Dokumentasi pernikahan atau yang dikenal dengan istilah foto prewedding adalah sesi pemotretan yang dilakukan pasangan sebelum hari pernikahan tiba. Biasanya, hasil foto prewedding akan digunakan dalam undangan dan dipamerkan di tempat berlangsungnya pesta pernikahan. Bab 3. Pandangan dalam Islam. Dalam Islam, selama belum terjadi akad yang sah di antara laki-laki dan perempuan, maka status keduanya masih sebagai orang yang bukan mahram. Walaupun pada dasarnya pasangan yang melakukan sesi foto prewedding akan melangsungkan pernikahan, tapi masih terus menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan agama. Hal ini seperti yang telah dicontohkan Nabi dalam konsep ta'aruf, sebagai proses memantapkan dan saling mengenal antara calon pasangan pengantin. Adapun dalam Al-Quran telah Allah tentang batasan-batasan laki-laki dan perempuan non-mahram dalam pergaulannya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Kesimpulan. Hasil penelitian ditemukan fakta bahwa latar belakang calon pengantin memasang foto prewedding di surat undangan walimah pernikahan diantaranya sebagai sarana informasi kepada masyarakat luas, mengabadikan dan memanfaatkan momen pernikahan, mengoleksi foto, memperindah surat undangan, serta mengikuti perkembangan zaman. Adapun mengenai pandangan ulama di Indonesia mengenai foto prewedding di surat undangan walimah terdapat perbedaan. Meskipun para ulama berbeda-beda dalam meletakkan hukumnya, dalam hal foto prewedding yang mengandung unsur membuka aurat, bermesraan, bertabarruj, dan untuk menyombongkan diri, para ulama sepakat bahwa hukumnya haram.
Sementara itu, foto prewedding yang dilakukan sebelum menikah cenderung mengandung unsur khalwat dan ikhtilat, sehingga foto prewedding ini adalah haram. Namun dalam keadaan foto yang dilakukan dengan jarak yang tidak berdempetan dan menutup aurat, hukumnya adalah mubah, sebagaimana adanya foto prewedding dalam surat undangan dapat memberi manfaat sebagai sarana informasi kepada masyarakat luas. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Kelompok 6 atas penjelasan yang tadi. Selanjutnya, ini tanya jawab yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Nama saya Mawan Hardika dari kelompok 3. Ingin bertanya, apa itu khalwat dan ikhtilat? Silakan kelompok 6 dijawab. Ini langsung jawab. Ya, langsung jawab aja. Tanya jawab. Khalwat itu berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram pada satu tempat. Kurang lebih begitu. Apakah Kalau ikhtilat itu beberapa laki-laki dan perempuan. Paham, alhamdulillah. Syukran. apa ada yang ditanya lagi? Saya mau bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhar Ibn Masya dari kelas Maka. Dari kelompok 1 saya ingin bertanya. Kan ada pekerjaan fotografer. Nah itu fotografer kalau memfoto yang ada auratnya itu apakah dia gajinya haram atau enggak? Pada kelompok 6 silakan dijawab. Kalau misalkan fotonya yang menampakkan aurat, itu bisa jadi haram. Tapi kalau yang foto yang biasa, yang mubah. Ya, terima kasih jawabannya atas kelompok 6. Ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan lagi. Saya mau nanya, ini fotografi kan, misalnya akad awalnya antara fotografernya sama orangnya itu awalnya bilangnya untuk aurat. Nah tiba-tiba kita udah deal, udah sepakat, udah bayar, terus tiba-tiba kita datang ke tempat di kafe, tiba-tiba ada yang nutup aurat, gimana tuh kita? Haram atau gimana cara solusinya gitu? Gimana? Pas di kafe gimana? Ternyata pas di kafe itu nggak nutup aurat, nggak seperti yang dia bilang gitu. Sedangkan duitnya udah dibayar gitu, udah dikasih. Ya, kalau bisa kalau udah tahu gitu dibatalin, tapi kalau udah terlanjur yang dosa yang pasangannya itu menurut saya gitu. Oke, terima kasih atas penjelasan kelompok 6. Selanjutnya presentasi proyek 2 dari kelompok 5. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan yang ini berjudul kedudukan niqab dalam bercadar. Kedudukan cadar dalam Islam. Next, Ustadz.
Dan kami ingin memperkenalkan nama-nama kelompok 5, yaitu Muhammad saya sendiri sebagai ketua, Muhammad Rizky Maulana, Muhammad Fakih Kurnia, dan Muhammad Muharrami Habibi. Pendahuluan. Latar belakang, Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul dan para nabi untuk mengajarkan agama Islam kepada umat yang telah disyariatkan oleh Allah. Dan salah satu syariat Allah ialah menutup aurat, dan khususnya saat ini kami membahas kedudukan niqab cadar dalam Islam. Karena masih banyak yang mengira bahwa cadar adalah budaya Arab, dan banyak yang mengejek wanita bercadar dengan ejekan ninja, dan banyak sekali cacian, makian. Maka dari itu kami ingin membahas kedudukan cadar dalam Islam. Perumusan masalah yang dialami oleh umat Islam, khususnya yang dialami masyarakat atau umat Islam, negara Indonesia masih menganggap bahwa cadar adalah salah satu budaya Arab, dan mereka mengatakan cadar budaya Arab dan jangan mengarabkan Indonesia. Melihat keadaan seperti itu, kami merasa miris dan kasihan karena sebenarnya budaya orang-orang Arab jahiliyah tidak mengenal apa itu jilbab atau cadar. Dan sebenarnya menutup aurat adalah perintah Allah dan Rasul. Kali ini kami akan membahas kedudukan cadar dalam Islam. Tujuan penelitian, kami mengadakan penelitian riset ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan cadar dalam Islam dan pendapat para ulama tentang cadar ini. Dengan begitu kita mengetahui bagaimana cadar menurut pandangan Islam dan juga menurut pandangan imam mazhab. Kedudukan niqab cadar dalam Islam. Cadar adalah kain penutup kepala atau wajah yang digunakan oleh sebagian wanita muslimah yang biasa didengar dengan istilah niqab. Mengenakan cadar memang bukan kewajiban bagi seorang wanita muslimah, tetapi mereka diwajibkan untuk tetap menutup aurat. Nah, untuk itu ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang cadar bagi wanita muslimah. Berikut kami lampirkan dalil-dalil Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul la azwajika wa Siam, suara yang itu mana, Siam? Hah? Nggak dengeran suaranya. Kedudukan niqab cadar dalam Islam. Cadar adalah kain penutup kepala atau wajah yang digunakan oleh sebagian wanita muslimah yang biasa didengar dengan istilah niqab. Mengenakan cadar memang bukan kewajiban bagi seorang wanita muslimah, tetapi mereka diwajibkan untuk tetap menutup aurat. Nah, untuk itu ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang cadar bagi wanita muslimah. Berikut kami lampirkan dalil-dalil Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul la azwajika wa banatika wa nisa'i wal mu'minina yusnina alaihinna min jalabihinna dzalika idna an yu'rafna fala yu'sa wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini dikatakan bahwa setiap wanita muslimah mewajibkan untuk menutup auratnya dengan mengenakan hijab dari ujung kepala sampai kaki dan hanya memperlihatkan bagian wajah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk mengulurkan hijabnya ke seluruh tubuh. Surat An-Nur ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahi fala bisa 'alaihinna junahun ayyud'an yubayyinuha bunyanihunna ghaira
mutabarajatin bizinatin wa an yastaghfiru khairalahunna wallahu sami'un alim. Yang artinya, dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung, yang tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian atau luar mereka dengan tidak atau bermaksud menampakkan perhiasan. Tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Dalam ayat ini dijelaskan mengenai ketidakwajiban menutup wajah atau menanggalkan pakaian mereka, namun tetap sopan dan tidak memperlihatkan perhiasannya. Ini bukan berarti mereka kemudian telanjang, tetapi maksud dari pakaian di sini adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Kedudukan niqab cadar dalam Islam. Surat An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdud min absarihinna wa yahfazuna furujahunna wa la yubdina wa zinatuhunna illa ma dhahara minha wa ayadribna bi khumri minna ala juyunihinna wa la mina zinatuhunna illa liyab'ulatihinna aw abaihinna aw buyutihinna aw nasbahinna aw abnabulihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw akhwatihinna aw nisaihinna aw malakat imanuhum aw ittaba'ina ghaira uli irbatin minar rijali awit tufli alladzina lam yudharu ala auratis nisa wala yadribna bi irjalihinna i'al ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ilallahi jami'a ayatan mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan jangan menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan jangan menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada dan ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan atau sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki atau tua yang tidak mempunyai keinginan atau terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Selain itu, di dalam ayat suci Al-Quran juga menjelaskan bahwa seluruh tubuh serta perhiasan seorang wanita adalah aurat yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain yang bukan mahramnya. Dalam hal ini tentu wanita muslimah diharuskan untuk menutupi dada dan lehernya karena merupakan tempat kecantikan dan godaan. Pendapat para ulama mazhab tentang cadar. Melansir dari kolom tanya jawab keislaman di website resmi Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sabtu 27 Juni 2020 dijelaskan bahwa tidak ada ayat atau hadis yang menyatakan secara tegas bahwa kaum muslimah wajib menggunakan cadar. Yang ada adalah ketentuan seorang muslimah untuk menutupi auratnya. Masalah cadar berkaitan dengan ketentuan aurat perempuan. Apakah muka wajah termasuk aurat? Mayoritas ulama berpendapat bahwa muka atau wajah bukan aurat. Fadhahaba juhuri fuqaha al-haniqatu wal malaikatu wasyafi'iyatu wal hanabilatu ila anna wajhi Aisyah bi'auratin wa idza lam yakun auratan fa innahu yajuzalah fataqiba walaha an takshifahu wala taqibu kibaq qala hanafiyatu
marata tamna'ul marata syabahata min kashfi wajhiha baina rijalu fi zamanina la li'annahu urah bal li khawfi fitnah, yang artinya mayoritas fuqaha atau baik dan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wajah bukan termasuk aurat. Jika demikian, wanita boleh menutupinya dengan cadar dan boleh membukanya. Menurut mazhab Hanafi di zaman kita sekarang, wanita muda atau mar'ah asyabbah dilarang memperlihatkan wajah di antara laki-laki. Bukan karena itu sendiri adalah aurat, tetapi lebih karena untuk menghindarinya fitnah. Atau lihat al-mawsu'atu fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Kuwait Wizaratul Awqaf wa Syu'unul Islamiyah, juz 16 halaman 134. Berbeda dengan mazhab Hanafi, mazhab Maliki menyatakan bahwa makruh hukumnya wanita menutupi wajah baik ketika dalam sholat maupun di luar sholat karena termasuk perbuatan berlebih-lebihan atau al-ghulu. Namun di satu sisi mereka berpendapat bahwa menutupi dua telapak tangan dan wajah bagi wanita muda yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah ketika ia adalah wanita yang cantik atau dalam situasi banyak munculnya kebejatan atau kerusakan moral. Pendapat para ulama mazhab tentang cadar. Waqala Malikiyah yukrahu niqabu mar'ati ay taqdibatu wajhiha wa huwa ma yasilu lil uyun sawa'un kanat fi salati aw fi ghairiha kana intiqabu fiha li ajliha aw la li'annahu minal ghulu wa yukrahu niqabu lirijali min babi awla illa idza kana dzalika min adati qusih fala yukrahu idza kana fi ghairi shalah wa amma fi sholati fa yukrahu wa qalu yajibu ala syabati mukhsyatu fitnati satrun hatta wajhi wal kafaini idza kanat jamilah au yuktharu fasad, yang artinya mazhab Maliki berpendapat bahwa dimakruhkan wanita memakai cadar, artinya menutupi wajahnya sampai mata baik dalam sholat maupun di luar sholat, atau karena melakukan sholat atau tidak karena hal itu termasuk berlebihan atau ghuluf. Dan lebih utama, cadar dimakruhkan bagi laki-laki kecuali ketika hal itu merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya, maka tidak dimakruhkan ketika di luar sholat. Adapun dalam sholat maka dimakruhkan. Mereka menyatakan bahwa wajib menutupi kedua telapak tangan dan wajah bagi perempuan muda yang dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah apabila ia adalah wanita cantik atau maraknya kebejatan moral. Lihat al-Mawsu'atul Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Kuwait Wizaratul Awqaf wa Syu'unul Islamiyah. Contoh ghuluf. Terdapat seperti gambar yang di bawah ini, itu contohnya ghuluf. Rizky Maulana untuk membaca selanjutnya. Nggak kedengeran, Ul. Sedangkan di kalangan mazhab Syafi'i sendiri terjadi silang pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa memakai cadar bagi wanita adalah wajib. Pendapat kedua adalah sunnah. Sedang pendapat ketiga adalah khilaful aula, menyalahi yang utama karena utamanya tidak bercadar. Seperti yang terdapat pada kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, itu mazhab Syafi'i berbeda pendapat mengenai hukum memakai cadar bagi perempuan. Satu pendapat menyatakan bahwa hukum mengenakan cadar bagi perempuan adalah wajib. Pendapat lain atau khilaf menyatakan hukumnya adalah sunnah. Dan ada juga yang menyatakan khilaful aula. Sungguh pun ada pendapat ulama yang mewajibkan memakai cadar bagi wanita. Namun khususnya
dalam paham mengenakan cadar. Kita tutup itu. Muslim Indonesia kebanyakan menganut paham bahwa mengenakan cadar bagi perempuan itu tidak wajib. Sebelum pindah ke materi selanjutnya, kami ingin membahas cadar menurut mazhab Asy-Syafi'i. Benarkah cadar budaya Arab? Sebagian orang dan institusi menolak cadar dengan alasan budaya Arab dan bukan ajaran Islam. Hal ini tidak benar dan ada dalilnya. 1. Berdasarkan fakta. Justru pakaian tradisional dan budaya Arab itu tidak memakai cadar. Bahkan ada yang tidak menutup kepala dan terlihat rambut mereka. Perhatikan video kontes budaya pakaian wanita suku-suku di Arab yang dikonteskan oleh anak-anak wanita berikut ini. Festival pakaian budaya Arab HTT. Cukup jelas bahwa budaya perempuan Arab tidak memakai cadar. 2. Berdasarkan dalil. Dahulunya, sebelum turun ayat jilbab, mereka tidak berjilbab apalagi memakai cadar. Memang budaya Arab memakai cadar, tentu mereka sudah memakai cadar. Ketika turun ayat agar wanita memakai jilbab, maka para sahabiah yang sebelumnya sebagian tidak memakai jilbab, mereka langsung memakai jilbab dan memakai cadar. Sebagaimana yang terdapat pada firman Allah, Auzubillahiminasyaitonirrajim, Ya ayyuhan nabiyyu qul azwajika wa nabatika wa nisa'il mu'minina wa yudnina 'alaihinna min jabihinna dzalika adna ayyurafna wala yuwazzaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri seorang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Ahzab ayat 50. Dalam kitab tafsir Jalalain dijelaskan bahwa mereka menjulurkan sampai ke wajah mereka. Wahiyal mula'a allati tastamilu bihal mar'ata ayyurkhina ba'daha 'alal wujuhi idza kharajna li hajatihinna illa 'ainan wahidah. Pakaian besar menutupi perempuan, yaitu menjulurkan sebagiannya ke atas wajah-wajah mereka ketika keluar untuk suatu keperluan, hingga tidak menampakkan kecuali hanya satu mata saja. Bahkan dikisahkan mereka seperti pemandangan sekumpulan gagak-gagak hitam, sebagaimana yang diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata, 5 nazalat yadnaihi alaihinna manjalab. Ya, pokoknya seperti hadis yang tertampang di PowerPoint. Ketika turun firman Allah yang artinya, hendaknya mereka wanita-wanita beriman mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Surat Al-Ahzab ayat 59. Wanita-wanita Ansor keluar seolah-olah pada kepala mereka terdapat burung-burung gagak karena warna-warna hitam dari kain-kain mereka. Demikian juga riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang artinya, ketika turun ayat ini,
yaitu, dan perintahkanlah agar mereka menjelarkan kain kudung mereka hingga dada-dada mereka. Mereka langsung mengambil kain-kain mereka dan merobek ujung-ujungnya, maka berkhimar dengannya. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan maksud berkhimar dengannya yaitu menutup wajah mereka. Beliau berkata, qauluhu fahtamironna ayu bunu wujuhahunna, yaitu menutup wajah-wajah mereka. Banyak dalil-dalil dan pendapat ulama yang menerangkan bahwa hukum cadar adalah sunnah, dan di antara mereka yang berpendapat wajib bercadar. Alasan mereka melarang cadar karena budaya Arab juga tidak masuk akal, karena seharusnya mereka melarang juga budaya lainnya seperti jeans, ketat, pacaran, Valentine, rok mini yang bukan budaya Indonesia juga. Cadar adalah budaya Islam. Dari pemaparan di atas, jelaslah memakai cadar atau memakai jilbab bukanlah sekadar budaya Timur Tengah, namun budaya Islam dan ajaran agama Islam yang sudah diajarkan oleh para ulama Islam sebagai pewaris para nabi yang memberikan pengajaran kepada seluruh umat Islam, bukan kepada masyarakat Timur Tengah saja. Jika memang budaya Islam itu sudah dianggap sebagai budaya lokal masyarakat Timur Tengah, maka tentu ini adalah perkara yang baik, karena memang sepatutnya seorang muslim berbudaya Islam. Di antara bukti lain bahwa cadar atau jilbab adalah budaya Islam, itu sebelum turun ayat yang memerintahkan berhijab atau berjilbab, ini budaya masyarakat jahiliyah itu menampakkan auratnya, bersolek jika keluar rumah, berpakaian seronok, dan disebut dengan tabarruj. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, hendaknya kalian atau wanita muslim berada di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj bagaimana yang dilakukan wanita jahiliyah terdahulu. Sedangkan yang disebut dengan jahiliyah adalah masa ketika Rasulullah SAW belum diutus. Ketika Islam datang, Islam mengubah budaya buruk ini dengan memerintahkan para wanita untuk berhijab. Ini membuktikan bahwa hijab atau jilbab adalah budaya yang berasal dari Islam. Ketika turun ayat hijab, para wanita muslimah yang beriman kepada Rasulullah SAW, seketika itu mereka mencari kain apa saja yang bisa menutupi aurat mereka. Aisyah radhiyallahu anha berkata, artinya wanita-wanita muhajirin ketika turun ayat ini, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung dada dan leher mereka. Yang terdapat pada Quran surat Al-Ahzab An-Nur ayat 1, mereka merobek selimut mereka lalu mereka berkerudung dengan menunjukkan bahwa sebelumnya mereka tidak berpakaian yang menutupi aurat-aurat mereka sehingga mereka menggunakan kain yang ada dalam rangka untuk mentaati ayat tersebut. Singkat kata, para ulama sejak dahulu telah membahas hukum memakai cadar bagi wanita. Sebagian mewajibkan dan sebagian juga berpendapat bahwa hukumnya sunnah. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan bahwa pembahasan ini hanya berlaku bagi wanita muslimah Arab atau Timur Tengah saja. Sehingga tidak benar bahwa memakai cadar itu aneh, ekstrim, berlebihan dari beragama atau ikut-ikutan budaya negeri Arab. Penutup dan daftar pusaka. Penutup. Kesimpulannya. Setelah saya melampirkan pembahasan dari berbagai referensi, bahwa cadar adalah kain penutup kepala atau wajah yang digunakan oleh sebagian wanita muslimah yang biasa didengar dengan istilah niqab.
Mengenakan cadar memang bukan kewajiban bagi seorang wanita muslimah, tetapi mereka diwajibkan untuk tetap menutup aurat. Dan para ulama juga berbeda pendapat dengan cadar ini. Ada yang mengatakan bahwa bercadar itu wajib hukumnya, dan juga ada yang mengatakan bahwa bercadar itu adalah sunnah. Dan juga dalam mazhab Syafi'i juga ada yang mengatakan bercadar itu wajib, dan ada juga yang mengatakan bercadar itu dianjurkan atau sunnah. Daftar pustaka. Berikut kami lampirkan referensi link yang kami pakai untuk riset kali ini, seperti yang tertera pada PowerPoint. Nah, syukron. Itu saja presentasi dari kami kelompok 5 tentang hukum memakai cadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 5 atas penjelasannya. Bagi yang ingin ditanyakan, waktu dipersilakan. Ayo yang nanya, ntar mau yang jawab. Ya, silakan. Nah, Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana dari Ana Adi Purnama dari kelompok 3 ingin bertanya, apa hukumnya bila pakai cadar itu berjoget? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelompok 5 silakan dijawab. Bismillah, saya jawab. Pertama, kita apresiasi karena dia sudah ingin bercadar karena bercadar itu susah zaman sekarang ya. Dua, kita lihat banyak yang TikTok itu cadar-cadar yang berjoget-joget gitu. Sebenarnya salah juga sih. Tapi ya dia baru hijrah, kita juga harus nasehatin, nggak boleh joget, nggak boleh nampakin diri gitu, harus punya rasa malu sebagai perempuan, harus punya marwah, izzah dan ifah sebagai perempuan agar dia lebih menutup diri dan tidak mempublikasi seperti itu, seperti joget-joget gitu. Gitu aja sih. Syukron. Apakah sudah jelas, Danu? Naam, iya. Baik, pertanyaan selanjutnya, ada yang mau nanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhar Firmansyah. Saya ingin bertanya, apakah cadar harus warna hitam? Apakah boleh yang lain selain hitam? Tadi kan ada gambar ya, Bang? Ada warna ungu, ada warna itu. Bebas, Bang. Oh iya. Oh, berarti bukan hitam aja ya? Berarti selain hitam boleh ya? Penting cadar gitu ya? Iya, bebas, Bang. Ketahuan dong, nggak merhatiin kan? Oh iya, astagfirullah. Baik, ada pertanyaan lagi? Yang terakhir. Ayo, tanya lagi. Ya, dari Putri mana suaranya nih? Bisa ada, saya pernah lihat orang pakai cadar tutup muka, tapi nggak turun ke bawah, ini dilipat ke atas, jadi dadanya kelihatan. Itu hukumnya gimana? Cuma nutupin muka doang, cuman dadanya masih kebuka. Itu gimana hukum pakai cadar itu? Kayak gitu. Salah sih, soalnya kan itu dia bukan nutup aurat, cuma nutup muka. Harusnya dia nutup, tadi kan yang sudah dijelasin, menelurkan hingga ke dada. Itu nutup aurat sampai menelurkan ke dada gitu. Nah ini cuma mukanya doang, salah. Dan kita juga harus bantu nasehatin gitu, bahwa itu salah. Pelan-pelan, karena kalau langsung ngegas dia.
Itu aja sih. Salah sih sebenarnya. Syukran. Dia Tat ya, ada 3 pertanyaan Tat. Baik, acara selanjutnya itu penutupan. Kita tutup acara riset ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Dan dari saya terima kasih dari saya sebesar-besarnya. Apabila ada kata salah, itu datangnya dari saya, dan ada kata benar, itu datangnya dari Allah. Allahu Rabbi. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.